Daripada pusing mikirin si Sapri yang entah punya kekuatan apa hingga PSSI tak berani mengevaluasi si Sapri. Dan ya, selamat dengan taktik hebat Indra Safri, Timnas U20 berhasil membawa pulang 1 poin dari Piala Asia U20. Yuk, kita fokus pada Timnas senior dulu yang akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yaps, Jayden Oosterwolde mungkin akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang dikejar PSSI setelah asisten pelatih Timnas Indonesia terciduk berada di Turki. PSSI terus berupaya meningkatkan kualitas skuad Garuda dan program naturalisasi merupakan salah satu jalannya. Pada bulan Februari ini, Ole Romeni sudah resmi dinaturalisasi dan diharapkan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 2 laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Itu akan menjadi 2 laga pertama Kluivert dan para asisten pelatihnya termasuk Alex Pastoor bersama Timnas Indonesia. Kluivert dan para asistennya juga sempat mengunjungi Indonesia dan menyaksikan sejumlah pertandingan Liga 1. Namun Pastoor sudah diketahui kembali ke Belanda sejak pekan lalu dan kini tampaknya berada di Turki. Hal itu diketahui dari unggahan terkini Alex Pastoor di media sosial Instagram pada Rabu 19 Februari malam. Mantan pelatih Almere City itu memamerkan foto bersama patung burung dengan caption emoji burung dan bendera Indonesia, seakan menandakan Garuda yang merupakan julukan Timnas Indonesia. Keberadaan Pastoor di Turki pun berujung kepada spekulasi adanya pemain keturunan Indonesia yang sedang dikejar. Pada saat ini, ada satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Super Turki yaitu Jayden Oosterwolde yang memperkuat Fenerbahce. Oosterwolde sudah sering dikaitkan dengan Timnas Indonesia namun belum bersedia untuk dinaturalisasi hingga kini. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat belum pernah membela Timnas Belanda di berbagai level, jadi masih bisa dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Namun selain Indonesia, Oosterwolde juga bisa perkuat Suriname yang hingga kini juga belum berhasil membujuknya. Pada musim ini, mantan bek kiri Parma itu telah bermain 14 kali untuk Fenerbahce, asuhan Jose Mourinho di semua ajang. Pada Oktober lalu, Oosterwolde sempat terciduk berbincang dengan pemain Timnas Indonesia Messi Gers ketika Fenerbahce jumpa FC20 di Liga Eropa. Jadi mungkinkah Alex Pastoor mengunjungi Turki untuk membujuk Oosterwolde gabung Timnas Indonesia? Ya, menarik untuk dinantikan. Nah, kita beralih nih pada berita selanjutnya, Sobat Kamus Bola. Gabung Timnas Indonesia tak melulu penurunan karir, Calvin Verdonk buka suara atas rumor dilirik klub raksasa Belanda. Ngeri kejutan baru skuad era Patrick Kluivert. Dirumorkannya Calvin Verdonk dengan klub raksasa Belanda ternyata mematahkan isu soal gabung Timnas Indonesia menjadi penurunan karir bagi pemain naturalisasi. Lahir dan besar di Eropa, beberapa pemain keturunan justru mengalami penurunan karir setelah debut bersama Timnas Indonesia dengan pindah ke klub Asia dan Australia. Sebut saja Jordi Amat yang tergabung dengan Johor Darul Ta'zim, Rafael Struijk ke Brisbane Roar hingga terbaru Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos. Bahkan Sandy Walsh terang-terangan mengatakan bahwa dia mulai terpinggirkan dari Kevin McLean ketika membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 lalu. Meski demikian, hal itu pun terbantahkan dengan Calvin Verdonk yang justru dikaitkan dengan beberapa klub raksasa Belanda. Kini, yang membela NEC Nijmegen, Calvin Verdonk dikaitkan dengan PSV Eindhoven dan Ajax yang selama ini selalu mewakili Belanda di kompetisi Eropa. Dilansir dari laman Forzanek, kabar itu tetap ramai di bursa transfer pemain meski Calvin Verdonk baru saja memperpanjang kontraknya dengan NEC Nijmegen selama 4 tahun ke depan. Saya bersenang-senang di sini, jika saya terus seperti ini akan selalu ada klub yang berminat sampai Anda berpikir apakah harus pindah atau tidak, kata Calvin Verdonk. Calvin Verdonk mengakui bahwa pernah berseragam Feyenoord tak akan memiliki pengaruh banyak pada masa depannya. Seperti diketahui, Feyenoord memiliki rivalitas yang tinggi dengan Ajax dan juga PSV Eindhoven. Dan itu sudah lama sekali berjersey Feyenoord. Saya sekarang lebih menjadi supporter NEC daripada supporter Feyenoord. Saya memiliki momen yang lebih baik di sini dan bermain di tim utama lebih lama di sini. Calvin Verdonk tak menampik bahwa ketertarikan PSV Eindhoven sudah sampai pada telinganya. Dia pun memilih untuk menghormati kontraknya dengan NEC Nijmegen dan membiarkan agen dan juga klub untuk mengurusnya sembari sang pemain fokus bermain untuk tim. Saya sudah pernah melihatnya, ada banyak pilihan bagi saya, tapi hanya sedikit yang mengontak agen saya dari PSV, tapi itu tidak berhasil, kata Calvin Verdonk.
Dan berita selanjutnya nih Sobat Kamus Bola, sodahi dulu beragam drama, entah itu dari Timnas U20 ataupun konflik terutama di Liga 2 ya. Karena yang terpenting sekarang adalah soal memantau persiapan Timnas senior jelang laga menghadapi Australia dan juga Bahrain. Tentu saja agar minimal target 4 poin dari 2 pertandingan itu bisa didapat. Skuad Garuda harus benar-benar menyiapkan semuanya, baik teknis maupun non-teknis dengan matang. Nah, baru-baru ini dikutip dari Bola Sport, manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji memberitahu jika beliau sudah menggelar rapat dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Dalam rapat itu, Kluivert diketahui membutuhkan 27 pemain terbaik yang nantinya dipanggil ke Timnas Indonesia. Tentu saja soal siapa pemain yang akan dipanggil adalah hal yang sangat dinanti ya. Apalagi menurut Pak Sumarji, akan ada beberapa kejutan soal nama-nama yang dipanggil. Jelas ini semakin membuat publik penasaran. Di samping Australia yang diketahui akan merubah ulang rencana mereka, mengingat bagaimanapun Timnas Indonesia yang sekarang pasti beda dengan Timnas Indonesia versi Shin Taeyong. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, bagaimanapun Coach Patrick beserta PSSI harus segera mempersiapkan tim untuk menyambut laga lanjutan di round 3. Ya emang sih terkesan masih lama, akan tetapi sejatinya persiapan terbaik emang harus dilakukan jauh-jauh hari. Dan salah satu langkah yang harus diambil adalah tentu saja revitalisasi skuad, di mana semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi kendati saat ini mampu duduk di posisi 3 klasemen sementara. Kabar baiknya kita sudah punya tambahan penyerang baru dalam diri Ole Romeni, dan Ole di Oxford kayaknya bakal lebih banyak dapat kesempatan setelah selalu tampil bagus berapapun menit bermain yang diberikan. Yap, Ole Romeni kemungkinan besar dirinya akan langsung jadi pemain utama dalam skema tim pelatih yang baru. Mengingat selama ini salah satu problem klasik dari timnas era saat ini adalah ketiadaan goal getter. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir Ole seperti sedang berjuang melawan dirinya sendiri, tapi percayalah dia akan memberikan nilai tambah di timnas Indonesia. Lebih lanjut terkait persiapan timnas senior, dilansir dari Bola Sports, bagaimana dikutip dari akun arsip timnas, Pak Sumarji mengatakan kalau pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Di mana Pak Sumarji mengatakan bahwa beliau ini sudah menggelar rapat khusus dengan Patrick Kluivert serta jajarannya. Dalam rapat itu, Kluivert kabarnya membutuhkan 27 pemain terbaik yang nantinya dipanggil ke Timnas Indonesia. Dan yang bikin kepo, ya tentu saja adalah ucapan Pak Sumarji yang bilang kalau akan ada kejutan termasuk dari hasil pemantauan Kluivert dan tim ke Liga 1. Kemarin, hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil, akan tetapi itu nanti difinalisasi lagi. Apakah tetap 27 pemain atau hanya 26 saja? Ya, pastinya ada pemain yang akan menarik. Nanti akan disampaikan pada hari berikutnya, tegas Pak Marji. Yap, merujuk pada apa yang disampaikan Pak Marji, besar kemungkinan kalau kerangka tim yang akan dipakai Kluivert nggak akan beda jauh sama yang sebelumnya. Hal itu lantaran keterbatasan waktu. Meskipun begitu, diketahui tetap akan ada kejutan di beberapa posisi. Untuk pos kiper, Martin Paes dan Fernando dirasa tetap akan jadi andalan. Nah, untuk kiper, selanjutnya banyak yang berpikir itu adalah Emil. Tapi semua harus ingat, Emil ini belum WNI dan prosesnya pun masih simpang siur. Maka dari itu, pilihan paling masuk akal jelas jatuh pada Cyrus Margono, di mana Cyrus sejauh ini mampu tampil bagus di klubnya yang baru. 3 pertandingan dengan total 28 save dan cuma kemasukan 2 gol adalah catatan yang cukup impresif. Bahkan baru-baru ini Cyrus masuk ke Best 11 pekan ke-20 Liga Utama Kosovo. Nah, mengingat status Cyrus sudah WNI, maka untuk memanggilnya ke timnas jelas nggak akan sulit ya. Dan bagi Cyrus itu akan jadi motivasi tambahan untuk terus bermain konsisten, sehingga kedepannya bisa bermain di liga yang levelnya makin oke. Nah, kan gitu. Kemudian untuk posisi gerombolan pemain belakang, udah pasti nama-nama yang biasanya akan dipanggil. Hanya saja nih kemungkinan besar Elkan Bagot juga akan dipanggil lagi ke tim. Masalahnya dia gantiin siapa? Nah kan gitu ya. Maybe Jordi Amat yang kayaknya bakal ditepikan. Bukannya apa-apa, meskipun secara jam terbang dia oke Paul, tapi secara performa dan usia Jordi akan sulit bahkan untuk bersaing dengan Elkan saat ini. Karena Elkan di Blackpool pasca sembuh dari cedera, mampu tampil bagus dan selalu jadi starter di beberapa pertandingan terakhir. Dan kehadiran Elkan jelas masih sangat dibutuhkan, terutama untuk duel-duel bola atas. Selanjutnya untuk posisi gelandang. Nah ini akan jadi menarik ketika Hairo bisa ready tepat waktu untuk didaftarkan. Sebab kalau Hairo bisa masuk dan duet sama Tom Hai, ya udah lini tengah kita harusnya bisa nyaman ya. Bila main dengan pakem 4-3-3, maka kombinasi Hairo serta Ivar dan juga Tom yang lebih ke depan harusnya akan jadi kombinasi yang bagus. Atau semisal main 4-2-3-1, ya udah Hairo sama Tom bisa jadi double pivot. Lalu buat posisi penyerang gimana? Ya masuknya Ole dijamin akan memberikan nilai tambah. Tapi mungkin Patrick Kluivert akan coba memanggil Hans Raven sebagai alternatif tambahan. Yap,
Raven sendiri secara kemampuan baik sebagai goal getter ataupun tipe defensive forward terbilang bagus, dan di timnas U20 walaupun secara tim mainnya gitu, Raven mampu membuktikan lewat 8 gol dari 26 pertandingan yang dijalani di bawah asuhan dari Coach Indra Safri. Selain itu ada juga Ramadan Sananta yang sebagai nomor 9 adalah yang terbaik saat ini ala ukurannya pemain di Liga Indonesia. Nah, dari nama-nama tadi bisa diambil kesimpulan kalau kemungkinan 27 nama yang dipanggil adalah kiper Martin Paes, Cyrus Margono, dan Hernando Ari. Belakang ada Jaizes, Mesilgers, Kevin Dix, Rizky Ridho. Dan di barisan depan ada Ole Romeni, Ramadan Sananta, Hans Raven, Ragnar Uratmangun, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, Elian Reinders, dan Yakob Sayuri. Ya, dengan squad yang kemungkinan kayak gini, walaupun itu masih sebatas prediksi ya, harusnya kita bisa pede nih, bahkan untuk menang melawan Aussie serta Bahrain dan mengambil 6 poin di bulan Maret. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, tentu wajib hukumnya bagi Australia yang merupakan lawan pertama timnas di bulan Maret merasa harus siaga 1. Ya, menurut pelatih baru tim Kanguru Tony Popovic, duel melawan Indonesia menjadi kunci bagi Australia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan secara umum, para pemain sudah siap menghadapi skuad Garuda yang tengah menunjukkan performa impresif. Jadi kami telah melihat bahwa secara fisik dan mental, para pemain mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi sepanjang pertandingan dan berbagai momen. Itu memberikan kami kepercayaan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan saat ini kami berada di posisi yang bagus, di tempat yang kami inginkan, yaitu posisi 2 teratas. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan di sana. Semuanya ada di tangan kami, dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun bentuk permainan yang sempurna, sudah kami bangun sejauh ini, ucap Popovic dalam wawancaranya di laman Socceroos. Lebih lanjut, Popovic sendiri diketahui akan melakukan perubahan rencana. Yang pertama, soal situasi timnas Indonesia yang pasti berbeda, terutama dari sisi taktik mengingat adanya pelatih dan pemain baru. Kemudian soal kondisi timnas Australia sendiri yang dilanda badai cedera, di mana diketahui saat ini tim Kanguru harus kehilangan 7 pilar utamanya. Jelas bagi Indonesia ini jelas keuntungan. Akan tapi kembali lagi nggak usah terpengaruh sama hal-hal di luar sana. Kalaupun Aussie bisa full tim sekalipun, ya kita tetap punya peluang kok. Terus secara materi pemain dari depan sampai belakang kita nggak kalah loh, baik dari sisi kualitas ataupun market value. Ya, terlepas dari apapun, moga-moga aja di akhir Februari ini semuanya udah menemui kejelasan ya. Entah itu komitmen baru, asisten pasti baru yang dari lokal, hingga pastinya dirtek baru. Intinya, Mimin percaya nih kalau tim ini sangat punya kapasitas untuk menang. Dan seperti apa yang ditegaskan Leni Lazat, kalau timnas Indonesia nggak kekurangan kualitas, bahkan untuk bisa mengunci posisi 2 di papan akhir klasemen, asalkan semuanya bisa bersatu serta saling percaya dan bekerja keras disertai doa yang kenceng. Pastinya timnas Indonesia insya Allah bisa meraih mimpi ke panggung dunia. Maka dari itu, tetap semangat dan sukses selalu ya.